kami yang sering digunakan untuk mengetahui kelainan ginjal dengan blood chemistry, dengan ultrasound, dan X-ray kontras. Kalau urinalisis bagaimana, Dok? Ya, bisa dipakai dengan urinalisis juga, tapi ngambil urinnya itu kadang sulitan. Jadi urinalisis di kami additional dalam artian kalau bisa dipakai, bisa diambil di koleksi dengan steril gitu ya, bukan yang sudah terkontaminasi. Nah itu bisa kita gunakan, bisa kita ambil sebagai acuan penilaian kondisi kesehatan ginjal pasien kita. Ya. Nextnya. Saya mau share banyak kasus ya yang kami temui, di mana kalau dari hasil darah itu fungsi ginjalnya tuh masih baik, tapi sebenarnya secara anatomi itu sudah ada perubahan signifikan. Ya, bagaimana cara taunya? Ya dengan USG, dengan X-ray, yang paling sering dengan USG ketahuannya. Kalau X-ray biasanya kalau kelainan ringan, kelainan baru sedikit aja itu harus pakai X-ray kontras. Nanti saya sharing juga kasus di kami penggunaan X-ray kontras urinary system bagaimana. Jadi kalau misalnya kita menemukan secara ultrasound anatominya sudah nggak baik, tetap diedukasi langsung ke pemiliknya. Saranin untuk bulan depan cek lagi ya bagaimana hasilnya tanpa obat apapun. Kalau misalnya tendensinya semakin memburuk gitu ya, mulai dari yang tadinya tidak ada gejala sampai sekarang bulan depan begitu dicek mulai ada gejala, kemudian di USG juga ada gejala, mulai ada kerusakan yang lebih signifikan lagi, berarti kan ibaratnya udah terlambat. Kalau misalnya bisa disarankan sejak saat kita menemukan ada kelainan anatomi, itu lebih baik lagi. Tapi ya setiap klien kan berbeda-beda ya. Ada yang aduh nggak ada gejala, Dok, baik-baik aja, kenapa mesti dikasih obat gitu loh. Nah, itulah PR-nya di kami ya, PR-nya di kita semua di Indonesia, awareness terhadap deteksi dini itu minim banget. Banyak kan sudah parah baru dibawa ke kita. Udah gitu ngeklaimnya udah bayar mahal-mahal nggak sembuh juga. Padahal memang case-nya yang berat dan dibawanya ke kita sudah terlambat gitu loh. Udah berat, terlambat gitu ya. Akhirnya tamat. Dia ngomongnya ya. Nah, untuk kasus PKD, polycystic kidney disease, belum Mas Bima? Ya. Untuk kasus PKD, polycystic kidney disease, nah itu masih ada. Hanya dengan USG bisa ketahuannya ya. Kalau dengan X-ray nggak kelihatan. Hanya dengan USG bisa kelihatan dia itu ada banyak kista-kistanya ya, paling banyak di kucing. Di anjing ada juga, nanti ada contohnya, tetapi jarang untuk kasus PKD ya. Kasus PKD beda dengan CKD ya. Nah, kadang PKD duluan baru CKD. Baru kronik. Jadi kerusakan secara kronis. Nah, kasusnya nanti ada di di kucing ya. Sebelum kita masuk ke next slide, ingin pada saat komponen fungsi ginjal ada gangguan gitu ya, kondisi chronic kidney disease, itu kan asam amino yang terbentuk itu banyak kan yang non esensial yang tinggi jadinya. Ya, sedangkan asam amino yang esensialnya turun jadinya. Apalagi kondisi yang seperti ini nggak bisa di add hanya dengan suplemen makanan saja. Dalam artian makanan yang veterinary eksklusif itu veterinary diet itu nggak cukup dengan itu saja. Ya, makanya harus ada asam amino tambahan.
Mungkin teman-teman pernah dengar brand lain yang dimulai dengan I dari fetoquinol, maaf ya saya sebut ini. Kemudian ada yang dimulai dari A dari fetoquinol juga, itu berbeda fungsi dengan si aminafas. Ya, karena aminafas ini sifatnya asam amino esensial, berbeda dengan yang dua lainnya itu. Jadi dengan adanya aminafas ini support sistem ginjalnya tuh semakin baik. Kenapa? Karena asam amino itu diperlukan untuk kerjanya si glomerulus filtration rate, GFR nih ya. Gitu. Jadi kalau misalnya glomerulus bekerja dengan baik, otomatis kan ginjalnya kerusakannya juga semakin diperlambat gitu ya. Kerusakan pasti akan tetap terjadi, tetapi ada delay di sana. Oke. Yuk kita masuk ke kasus. Silakan next-nya. Kita bahas mengenai sejauh ini ada pertanyaan? Mungkin bisa, oke, sudah mulai ada pertanyaan ya. Sebelum masuk kasus yang agak berat, saya coba jawab ini dulu ya, tim TDV. Tadi kami menyampaikan kalau SDMA dapat mendeteksi kidney disease di stage awal. Bagaimana kita tahu hewan harus dicek SDMA, sedangkan biasanya early stage kidney disease tidak ditemukan gejala? That's good question. Ya, kalau kondisi awal memang benar tidak ada gejala. Tetapi kalau di kami SDMA itu harus rutin dilakukan pengecekannya 5 tahun ke atas. Jadi banyak ketemunya pada early cek HD ya, SDMA-nya tinggi biasanya ditemukan pada yang 5 tahun ke atas, dan banyak ditemukan pada hewan-hewan yang sebenarnya hanya kontrol kesehatan aja gitu loh, nggak ada gejala dia ya. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan BUN yang tinggi, kreatinin tinggi, SDMA-nya pasti tinggi ya. Jadi kalau kita udah dapat BUN, kreatininnya tinggi, kita lakukan cek SDMA, jadi rasanya percuma, ya, karena memang SDMA ini benar early detect-nya, gitu loh, ya. Nah, kalau kami pengecekan ini dilakukan rutin ya dok ya, dokter Nadira, kami lakukannya pengecekannya rutin. Jadi 5 tahun ke atas kita selalu sarankan. Dan biasanya pasien-pasien kami encourage untuk cek darah lengkap, including kolesterol dan T4, tiroid, kemudian SDMA. Ya, setiap 1 tahun sekali dilakukan pemeriksaan ini. Nah, nanti dokter lama-lama akan terbiasa mendapatkan banyak data. Banyak kan kucing dok, yang kayak begini tuh banyak kan kucing. Tapi anjing nggak menutup kemungkinan. Contohnya seperti kasus si Barley ini. Nah, Barley memang rutin cek ke kami karena dia memang sudah tua dan dia ada gallbladder-nya, kantong empedunya itu sudah mulai ada sludge. Sludge itu kayak cairan kental ya, nanti akan berkembang menjadi batu kalau tidak kita deteksi dini. Kalau jadi batu akhirnya panjang lagi ya operasi ya, kemudian proses recovery-nya nggak mudah ya. Jadi USG sering banget kita pakai USG untuk diagnostik tools ya. Nah, kasus si Barley di sini WBC-nya tinggi banget ya, 35.000. BUN-nya masih normal, kreatininnya masih normal, ya. Hematologinya memang ada masalah dan dia saat datang dia yang ini nih ada kontrol biasa ya dia ya, karena memang sudah rutin dilakukan. Nah, kita cek SDMA-nya sudah mulai tinggi nih. Tadi kalau dilihat lagi iris stage-nya, dia sebenarnya masih stage 1 kan? Karena kreatininnya masih 0,8, kemudian SDMA-nya masih di angka 17. Ya, masih stage 1. Nah, lantas kita lakukan USG di daerah ginjalnya. Next slide, Mas Bima. Oke. Kelihatan deh, yang gambar sebelah kiri ginjalnya nih masih cukup
biasa lah ya, maksudnya nggak ada perbedaan, normal. Yang ginjal kanan, teman-teman mungkin bisa lihat ya, ada yang kalsifikasi tuh, mineralisasi, ada 3 titik. Bisa lihat ya teman-teman, Dokter Tupon, kelihatan nggak ya Dokter Tupon ininya? Apa namanya, kistanya, di mineralisasinya. Kista sama mineralisasi akan berbeda gambaran USG-nya. Di sisi sebelah kanan, Dokter Tupon. Bisa lihat? Ada 3 titik. Iya, kelihatan. Iya, Dokter Tupon. Jadi ada 3 titik. Ada mineralisasi. Secara pemeriksaan darah yang umum masih bagus. SDMA mulai ada tanda-tanda. Penasaran kita, USG yuk. USG kelihatan, mulai ada mineralisasi. Akhirnya anak ini sekarang lagi diterapi dengan aminafas. Kenapa? Supaya GFN-nya kerjanya dengan baik juga, tetap baik. Karena anak ini juga tidak boleh sembarangan makannya, karena si gallbladder-nya juga bermasalah. Jadi kompleks sekali karena Bali sudah 12 tahun. Jadi suplemennya dia ini udah banyak banget. Tetapi penampilannya dia itu masih kelihatan baru umur 7 tahunan. Rambutnya masih indah, masih aktif. Kenapa? Karena maminya rutin sekali pemeriksaan secara terperinci setiap 1 tahun sekali. Sehingga kalau ada gejala dini langsung ke tanganan. Ada gejala dini langsung ke tanganan. Ya, mudah-mudahan dia panjang umur. Oke, enough tentang